Berarti udah pernah coba tuh ngelamar di pelayaran? Udah. Pernah ke luar negeri? Pernah ke Malaysia. Loh, gimana tuh ceritanya? So, welcome back to Just Talk. Selamat datang di podcast Kampung Bahasa Just Talk episode keempat. Nah, kali ini ada Kak Indra. Halo. Halo Coach. Langsung aja gas pakai bahasa Inggris nih. Can you introduce yourself, please? Introduce myself. Okay. Okay. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Indra Nugrah. People call me Indra. I am 28 years old right now, and I stay at Cibolang, Sukabumi. Oke. Ini alumni apa masih belajar? Masih belajar. Masih belajar. Bukan alumni. Oke. Tapi Kak Indra, thank you banget udah datang di podcast Just Talk Kampung Bahasa. Jadi di episode keempat ini kita mau ngobrol-ngobrol, gak usah ngobrol bahasa Inggris, santai aja. Okay. Jadi tenang, kita relax aja Kak Indra. Sharing lah ya. Boleh, Coach. So how old are you? I'm 28 years old. Right. 28? 28? Ya. 28. Wah, berarti banyak pengalamannya nih. Ini kan podcastnya di-share, ditonton sama generasi Sukabumi, ya kan? Bagi-bagilah cerita-cerita ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Coach. Kak Indra 28 tahun, tinggal di Cibolang. Terus kerjanya itu pengalamannya di dunia pelayaran, betul? Mostly sih di ini ya resto sebelumnya. Oke. Barulah setelah ngambil kuliah di Bandung, barulah ke hospitality. Oke, baru ke hospitality. Oke. Tahan dulu, kita mundur dulu. SD-nya di mana, Kak? Oh, kalau SD di MWB. MWB. Ya. Oke, kalau SMP? SMP-nya SMPN 3 Cibadak, Karang Tengah. Cibadak. Ya. Oke, SMPN 3. Ya. Oke. Kalau SMA-nya? Di lulusannya di SMK Kesehatan Cantayang. SMK Kesehatan namanya apa? Juang Kencana. Juan? Kencana. Juang. SMK Juang ya. Kencana. Oh, oke. Kesehatan loh, berarti jurusannya? Ya. Farmasi. Oh, ke farmasi sebentar nih. Tadi kan dibuka dengan pengalaman di hotel. Iya. Tapi ini kan throwback agak jauh nih. oh bener. Ya mundur dulu kan. Kok bisa? Maksudnya waktu itu kenapa masuk farmasi tuh? Ada rencana apa tuh? Mau ke dunia kesehatan sebetulnya kan? Enggak ada sih, cuman waktu itu karena ada problem di sekolah sebelumnya. Oke. Jadi pindahlah ke kesehatan itu. Oh, sebelumnya di Taman Siswa Sukabumi. Oh, Tamsis. Woi, anak Tamsis nih. Sorry ya, setahu aku katanya anak Tamsis dulu Dulu. suka tawuran, bener nggak? Confirm. Oh, Confirm. Jadi Tapi yang SMK-nya ya, kalau yang SMA enggak, karena kan ada SMK, SMA sama SMP juga satu gedung. oh, oke, berarti bener ya bahwa anak Tamsis dulu ya gitu ya. Oke. Ya, bahkan sering lihat di depan mata sendiri. Sebentar, Depan sekolah juga. depan sekolah. Kak Indah bagian pernah? Enggak dong. Oh, nggak pernah. Nggak Nggak pernah. Jadi dari Tamsis pindah ke kesehatan. Artinya ngambil jurusan kesehatan tuh ya udahlah gitu ya. Yang ada aja gitu. Iya, karena waktu itu pindahnya tuh semester akhir mau ke semester 2 ya. Oke. Saya nggak mau nunda sekolah, jadi pengen langsung. Ya yang mau nerima cuma sekolah itu, ya udah. Oke. Karena nanggung kan. Betul. Benar. Akhirnya kelas 12-nya di situ. Kelas 11 pertengahan. Oh, kelas 11 sudah di SMK Kesehatan. Ya. Oke. Ceritanya lulus lah tuh. Lulus di SMK Kesehatan. Nah, apa tuh pengalaman pertamanya? First experience-nya? Langsung kerja sih di Jakarta. Wow. Lulus langsung kerja, nggak lama. So 3 bulan. jadi your first experience itu langsung kerja? Ya. Di industri apa? Restoran. Masuk resto. Iya. Dari kesehatan ke restoran. Sedikit ambigu ya guys. Enggak, ini selingkuh sih. Jadi yang digelutinya kesehatan, masuknya ke restoran. Gitu. Gimana ceritanya? Tahu-tahu dapat link apa koneksi ke restoran? Waktu itu sih ada teman ya, kalau nggak salah ada yang posting. Awalnya tuh di Jatinegara gitu kalau nggak salah. Apa Jatibening ya, agak lupa saya, yang outlet pertamanya. Oke. Semua ya, Jatiwaringin ya. Oke. Semua untuk semua yang karyawan baru tuh semuanya di cabang itu dulu, Coach. Oke. Di tempat ilmunya 3 bulan, baru setelah itu dioper-oper ke cabang-cabang lain. Oke. Kayaknya emang rezekinya ke situ sih. Itu juga ngelamar tentu dipanggil, ya udah.
apa boleh buat kan. Restoran berarti cooking dong. Hampir semua udah pernah in charge sih coach, waiter, pramusaji, Oke. Cuci Di bar. piring pernah. cuci piring kayaknya belum nih, tapi kalau selingan pernah. Kalau misalkan ada bagian itu yang nggak masuk, Ya saya ganti turun pernah, ya. gitu loh. Oh. Kalau untuk ngetap in charge-nya sih enggak. Oke. Di bagian masak nasi juga. Oke. Restoran tuh ya. Berapa periodenya berapa lama tuh di restoran? Maybe around 2 years. 2 years, Ah. alright. Jakarta ya 2 tahun. Lumayan ya. Lumayan. Awet juga itu. And then what next? Habis itu apa? Setelah lulus di situ pulang ke Sukabumi kan, Pulang karena karena habis kontraknya aja. oh habis kontrak. Oke. Ya, pulang ke Sukabumi, Mm-mm. bingung nyari kerja apa. Waktu itu lagi viral kan, Gojek Grab itu lagi baru muncul tuh. Coach. Benar. Ya. Terus? Ya akhirnya karena ada motor, punya SIM segala apa, nyoba daftar. Pernah juga beli akun punya orang waktu itu, ya udah Cobain. jadi ojek online aja. Pernah. Wih keren dong. 2019-an awal sampai akhir lah. Jadi emang lagi kosong, Lagi kosong, lagi booming tuh lagi Gojek. booming bener. Ngambil lah itu job itu. Oke, berarti kan waktu di awal Gojek kan pendapatannya gede loh. Waktu Gede, itu. tapi ongkosnya masih murah coach waktu Oh, itu. iya, Waktu zaman saya tuh masih 4.500 lah yang Nah. jarak dekat. Bener. Jadi pernah jadi ojol. Iya pernah. Hebat banget. yang motor ya, bukan yang mobil. Oh, iya, tapi keren maksudnya. Iya. Nggak males, nggak mau diem kan? Dan Iya kebetulan saya. nggak gengsi. Iya. Kenapa nggak? Kenapa harus gengsi juga coach kan? Kenapa nggak malu? Kan malu harusnya. Kenapa harus malu? Oh, sebagian orang malu aku ojol Justru gitu. laki-laki kalau nggak kerja itu bikin malu, Coach. Wih asik. Jadi kalau nggak kerja justru Bikin malu. bikin malu. Karena kan kita cowok kan. Kenapa cowok punya prinsip gitu? Kalau Ya apa yang kamu pegang prinsipnya? kebetulan pernah juga ngerasain momen harga diri tuh diinjek-injek tuh sama ex ya. Gitu. Oke. Karena materi gitu ibaratnya. Oke. Nah di zaman yang ngojol itu tuh, jadi dari situlah punya prinsip kalau cowok tuh gak boleh bergantung sama orang tua, Betul. apalagi sama pasangan kan. Benar. Nah nanti ujung-ujungnya pasti diinjek-injek tuh. Wih, harga diri ya. Jangan sampai punya pacar yang ibaratnya salary-nya, penghasilannya lebih tinggi dari kita deh. Benar. Jadi situ ngebut lah ibaratnya. Gak mau diem, gak bisa diem. Kalau apa-apa ada kerjaan yang bisa, ya udah hajar aja. Wih, mantap. Nah, Ojo dapat berapa bulan tuh? Kayaknya hampir mau setahun deh coach. Oke. Karena waktu itu langsung kerja di resto lagi. Balik lagi ke resto. Balik lagi ke resto. Tapi waktu zaman Ojo itu kan ada yang dikejar-kejar Iya, ya kan, ada yang bentrok sama ojek Saya ngalamin pangkalan. juga itu coach. Ngalamin nggak? Ngalamin juga. Waktu itu istilahnya tuh ada zona merah. Benar. Zona merah itu ya kalau masuk pangkalan ojek kita pasti diberhentiin. Benar. Ngalamin juga saya coach. Sampai harus lepas jaket dulu buat lewat. Nanti pakai lagi pernah tuh. Benar Momen itu. ya, hebat. Hebat banget. 1 tahun tuh ya. Hampir 1 tahun lah. Nah, ceritanya back to restoran di Botram Resto. Jakarta. Bukan Sukabumi. Oh, Surya Kencana, Sukabumi. Cikole. Benar. Ya, ada. Oke, di pertigaan kalau nggak salah ya. Ya, pertigaan. Benar, mau arah ke Balai Kota. Balai Kota bisa. Benar. Oh, oke. Benar. Kembali ke resto gimana tuh? Nah, ceritanya. Itu juga agak unik sih coach. Saya lagi kerja ojek online. Kebetulan sebelumnya emang ada kakak saya yang kerja di situ. Tiba-tiba saya lagi ngojek, ditelepon lah sama kakak saya. Terus? Katanya, mau nggak kerja di sini? Ini lagi urgent butuh banget katanya. Ya udah hajar aja. Dengan pakaian seadanya disamperin. Interview sebentar, langsung ditanya siap kapan kerja katanya. Saya jawab besok juga siap, langsung kerja besok. Ini Karena udah ada basic juga mungkin sebelumnya. Iya, karena kayaknya Bro Indra ini emang hoki. Tapi hoki itu nggak datang sendiri loh, ada rumusnya hoki juga. Gitu. Nanti kita bahas di akhir ya, rumus hoki ya. Ya, boleh. Beres di restoran Sukabumi berapa bulan? 2020 sampai 2023. Oke, 3 tahun? Kayaknya ada yang kelewat deh coach. Pernah waktu itu kerja di Like Art 1 bulan sih, itu nggak lama. Oh, di kafe? Ya di kafe. Kafe Like Yang deket Botram juga. Betul. Itu salah satu kafe keren juga tuh ya? Iya, di sini, Iya, Sukabumi. benar.
terkenal lah. Terus dari Cafe Like Earth baru ke Barulah ke Botram. baru ke Oke. Botram. Next dari resto kemana lagi? Nah, berhentilah di situ yang di Botram itu, langsung ngambil kuliah di Bandung. Oke, ini unik nih. Memutuskan berhenti kerja, kuliah. Kuliah jurusan? Perhotelan. Nah, Kuliah kejuruan sih coach itu. Jadi yang bukan ngambil gelar atau apa. Oke, kuliah jadi pelatihan gitu. Jadi memang mau kerja betul-betul? Ya. Oke. Apa dasarnya tiba-tiba memutuskan udahlah aku mau kuliah apa gitu? Gimana ceritanya? Sebenarnya kalau untuk hal itu sih ada rembukan dari keluarga ya. Karena ada saudara yang kerja di kapal pesiar. Oke. Mungkin pengen saya ngikutin jejaknya, ya udahlah. Saya coba nih. Nah, inilah salah satunya ngumpulin ilmu dulu di kampung bahasa. Wih, asik. Sebelum mengejar mimpi itulah. Oke, jadi ada saudara yang menginspirasi. Dan sedang ya? Udah dan sedang, masih sekarang masih. Iya, sudah masih. Ini sudah masih. Mana tensisnya sudah masih apa? Sudah masih. Apa dong? Present perfect continuous. Wih, keren. Present perfect continuous. Jadi saudara udah kerja di sana dan masih. Artinya saudara apa nih? Paman, keponakan. Oh, oke. Adik dari ayah. Oke. Kapal pesiar perairan apa? Indonesia apa Asia apa luar? Europe sih. Europe. Kalau nggak salah itu base-nya tuh di Kanada, Amerika. Wih, keren. Nah, akhirnya itu termotivasi lah untuk mengupgrade bahasa Inggris. Iya. Berarti bahasa Inggrisnya sebelum masuk kampung bahasa udah bagus dong, belum? Belum sih. Oh, belum. Belum, saya jujur aja belum. Oke. Jadi seketika video ini dibuat, berarti belajar di kampung bahasa udah berapa bulan nih? Belum sebulan? Belum. 1 minggu baru lewat 2 hari. Oh, 1 minggu. Baru. Materi grammarnya udah level berapa? Alhamdulillah udah masuk level master. Wih, dalam seminggu dong. Curang belajar tiap hari. Kalau yang kerja di GSI dan teman-teman di pabrik, di perusahaan-perusahaan, dia punya waktunya 1 minggu doang tuh lagi sibuk. Oke. Nah, berarti udah pernah coba tuh ngelamar di pelayaran? Udah. And then gimana ceritanya? Mungkin belum rezekinya juga, karena mungkin emang skill English saya belum fluent ya. Maksudnya udah pernah masuk udah pernah coach, udah. Kapan itu? Kalau nggak salah bulan Juli kemarin tahun ini. Oke, datanglah ke perusahaan si saudara itu. Ya sih, interview online. Oh, interview online. Tapi langsung dari pihak kapalnya. Oke. HRD-nya langsung. Oke, interview online dengan bahasa Inggris? Dengan bahasa Inggris. Bisa. Untuk menjelaskan, untuk menjawab bisa. Cuman si usernya itu bilang kemampuan bahasa Inggris kamu kayaknya belum untuk di kapal katanya. Malah saya ditantang, saya kasih kesempatan 1 tahun, nanti langsung melamar lagi, upgrade dulu skill kamu katanya. Yang di notice itu doang sih coach, bahasa doang. Yang lainnya untuk ibaratnya skill, ibaratnya knowledge gitu, ya udah adalah. Mungkin dari segi bahasa aja masih kurang. Oke, jadi ini tuh menantang banget. Kemarin kategorinya disebut udah interview ya? Udah interview. Tapi modal nekat sih itu coach. Tapi kita nggak sebut gagal, tapi keberhasilan yang tertunda. Loh, kenapa nggak ke koneksi yang si saudara itu? Itu udah lewat koneksi sebenarnya. Oh, udah. Tapi ya nggak kayak koneksi ibaratnya orang dalam ya, nggak. Cuman ibaratnya ngasih tahu ada saudara yang dari basicnya perhotelan, barulah saya suruh ngelamar. Ternyata masuklah. Masuk undangan interview, ada email. Ya udah dikasih waktu seminggu. Akhirnya interview. Tapi tetap Inggris kuncinya. Oh, jadi meskipun ada ordal, English tuh kunci banget ya. Makanya very very important. Very very important. Oke. Seru ya. Nah, jadi ceritanya dari berbagai pengalaman kerja berarti memang terbiasa di dunia makanan resto ya. Ya termasuk hospitality juga sih. Hospitality. Oke. Dan artinya siap meninggalkan Sukabumi dong. Kalau untuk pertanyaan itu sih saya siap banget, soalnya pengalaman udah di luar Sukabumi itu banyak lah ibaratnya. Maksudnya di luar Sukabumi gimana? Ya kerja pernah di Jakarta. Di mana lagi? Di Kerawang. Di mana lagi? Di Bandung. Pernah ke luar negeri? Pernah ke Malaysia. Loh,
Gimana tuh ceritanya? Wah, seru nih, Itu seru. dari Coba. program dari kuliah itu sih coach. Oke, gimana? Ada program ibaratnya magang. Oke. Ada pilihan mau di Indonesia, kalau di Indonesia di Bandung. Kalau yang luar negerinya emang kerjasamanya tuh partnernya sama Malaysia, hotel-hotel Malaysia. Oke, itu kategorinya magang. Magang. Tapi tetap dapat uang saku lah ada dari sana. Oke, magang dan dapat uang saku. Bocorannya boleh dong, uang sakunya berapa? Kalau dirupiahin mungkin sekitar 2.500.000-an. 2.500.000, lumayan lah ya. Lumayan lah untuk seorang yang magang iya, kan. yang magang. Tapi berarti berangkat ke Malaysianya pakai modal dong? Pakai modal. Oh, berapa tuh? Kalau nggak salah habis itu sekitar 8 jutaan coach. 8 juta untuk berapa bulan di sana? Untuk 6 bulan di sana. 6 bulan. Tidur di hotel, makan bisa 4 kali sehari. Wih, asik kalau ya. kerja ya tinggal turun ke bawah. Oh. Karena kan tidur kita kayak tamu hotel aja di hotel. Oh, bener. Kenapa saya reason saya milih yang di Malaysia? Pertama, tadinya emang mikirnya mungkin di sana kita bisa improve English ya coach. Betul. Satu, yang kedua karena di Bandung itu nggak dapat uang saku coach. Oh, benar. Kalau yang magangnya di Bandung nggak dapat uang saku. Nah ya udahlah, tanpa pikir panjang ya udah ngambil yang Malaysia aja. Ngambil yang Malaysia. Kalau yang di Bandung nggak ada biaya? Nggak ada uang saku. Setahu saya nggak ada uang saku. Nggak, yang ada. Oh, biaya. Yang tadi kan nggak harus ada, keluarin kos 8 juta? Ya, kalau yang di Bandung nggak ada. Ya paling biaya sehari-hari kalau udah magang di sana. Benar. Uang kos lah, makan mungkin itu kali. Benar. Kalau yang ke Malaysia kita punya modal dan lain-lain ya. Oke. Untuk pemberangkatan. 6 bulan. Tapi balik modal dong ya? Balik. Oke. Nah dari Malaysia itu, oke, ini agak mundur dong. Berarti cerita yang Malaysia ini agak kelewat nih. Yang mana tuh? Yang cerita Malaysia ini sejak dari mana? Dari restoran mana? Oh, kalau yang ini karena program kuliah coach. Oh, yang tadi kuliah. Habis setelah dari resto kuliah. Nah, di kuliah itu ada program magangnya. Oh, benar. Yaitu partnershipnya sama Malaysia. Oke. Nah, disitulah baru bisa ke luar negeri. Iya. Ngomong bahasa Inggris terus dong di luar negeri. Kalau sama tamu sih harus ya, Iya. haruskan lah ibaratnya. Tapi kalau untuk di back areanya, ujung-ujungnya tetap aja Indonesia. Sesama karyawannya ya paling kecuali kalau sama manajer-manajernya, karena kebanyakan untuk manajer itu kan dari luar Malaysia ya. Oke. Jadi pasti English lah gitu kalau untuk manajer ngobrol. Sama orang Malaysianya banyak. Okay. Malah ngobrol sama orang-orang seperti Bangladesh, Nepal, India, Melayu juga. Melayu. Iya. Cuman ini betul ya. Oke. Yes. Dari seluruh perjalanan, yang mana yang paling berkesan di Kak Indra? Mungkin yang di Malaysia itu bisa disebut berkesan juga, sedihnya juga ada, coach. Apa sedihnya? Sedihnya karena kebetulan waktu itu berangkat ke Malaysia tuh mau akhir Desember dan pulang-pulang setelah Lebaran. Loh, berarti nggak Lebaran di sini? Nggak Lebaran di sini. Puasa juga di sana. Baru udah di sana, puasa di sana. Oke. Yang bikin sedihnya yaitu homesicknya aja sih. Benar. Kita bulan puasa, Lebaran, maaf-maafan tuh ya bareng keluarga gitu. Nah ini kemarin harus di negeri orang. Benar. Oke. Nah, mudah nggak sih bagi seorang anak Sukabumi untuk kerja di luar negeri menurut Kak Indra? Sebenarnya kalau kitanya gigih sih mudah banget sih coach. Mudah ya. Saya juga nyesalnya kemarin gitu karena saya modal nekat kemarin kan dengan kemampuan bahasa yang seadanya, yang sebisa saya, ternyata masih belum ada rezekinya. Betul. Tapi kalau misalkan niat dan tekad kayak saya sekarang nyari kursus ya ketemunya kampung bahasa, mudah-mudahan di sini jodohnya. Di sini sampai level master, ibaratnya udah fluent, saya nanti berani lagi untuk ngelamar ke luar negeri. Oh berani bertarung lagi ya. Tapi detik-detik ketemu kampung bahasa tuh gimana sih? Waktu itu? Wah ini panjang banget sih coach. Sebelumnya saya udah nyari-nyari kursus itu kurang lebih 2 bulanan setelah. Oh serius? Setelah yang kegagalan yang tertunda itu yang kemarin gagal interview. Oke. 2 bulan nyari-nyari? Iya nyari-nyari. Nyarinya kemana? Yang luar Sukabumi udah nyari. Yang di Sukabumi nyari, tapi masih by WhatsApp gitu coach. Belum yang saya datangin satu-satu gitu. Seiring berjalannya waktu. Akhirnya ketemu di TikTok. Ketemunya di mana? ChatGPT malah coach. Loh kok ChatGPT? Saya nanya kan tempat kursus Sukabumi di mana aja. Serius? Serius coach. Dan ternyata ada kampung bahasa di situ salah satunya. Masa sih? Jadi gimana? Nah setelah dari ChatGPT itu ngetik ChatGPT gitu. Di mana kursus Sukabumi, berarti gitu kan muncullah deretan nama-nama tuh
kayak English John, Cambridge, betul. bahasa banyak lah yang Sukabumi ternyata banyak juga. Cuman setelah saya tahu daftarnya itu barulah saya browsing di medsosnya ternyata nemulah Kampung Bahasa. Saya nyoba datengin tuh satu-satu. Nah, yang paling ibaratnya bikin saya yakin Kampung Bahasa. Wih, thank you so much. Minum dulu hadiahnya tuh, minum dulu. Itu bukan properti loh, itu minuman beneran. Jadi di ChatGPT, bukan FYP TikTok gitu? Bukan. Baru dari setelah ChatGPT barulah cari medsosnya. Oh, ketemu TikTok juga. Ketemu TikTok juga, Instagramnya, ada YouTube-nya juga. Oh, oke. Kenapa saya yakin Kampung Bahasa? Karena ada tagline-nya yang bilang 1 bulan mahir. Wih, mantap. Kan itu ngerasa tertantang juga kan ibaratnya. Sekarang belum sebulan, kerasa nggak? Kerasa sih. Kerasa banget. Ya, kerasa. Cuman mungkin belum nemu badis aja buat ngobrol itu. Oke. Karena kan harus diaplikasikan juga kan. Betul. Meskipun dapat materi, tapi kalau nggak diaplikasikan ya sama aja. Betul. Artinya setelah jago, nih mau balik lagi ke perusahaan kemarin. Ya. Mau coba ya? Ya. Dan mereka itu berarti aksesnya dari mana? Website? Apa gimana? Website. Oke. Jadi kemarin pun meskipun ada koneksi, tetap apply dulu. Tetap apply pada umumnya aja gimana? Normal. Sama normal. Oke. Berarti sekali lagi bahasa Inggris benar-benar bisa jadi kunci pembuka karir ya. Oh, iya. Kenapa nggak mau di Indonesia? Kan enak kerja di Indonesia. Pertanyaan yang sulit Coach itu. Kan di Indonesia loh, di Sukabumi kan harus mencintai ini sendiri. Iya sih, tapi pertama lowongan pekerjaan di sini tuh sekarang kerasanya susah. Betul. Apalagi dengan adanya batas umur itu Coach. Bikin peluang untuk kita yang udah 25 plus tuh semakin minim. Oke. Tapi kalau untuk di luar negeri kayaknya nggak matok di umur gitu. Mereka lihat skill. Ya, selagi punya skill, dan punya bahasa. knowledge, punya bahasa, nggak saja angku. Wih. Tapi kalau di sini ya, you know lah Coach. Udah aja to the point, di luar negeri gajinya puluhan juta. Modal bahasa Inggris ya. Kak Indra, thank you banget. Good luck. Semoga dengan berinvestasi sama bahasa Inggris, udah keluar uang belajar di kampung bahasa nggak akan sia-sia. Karena bahasa Inggris ilmu investasi yang akan berguna di masa depan atau di rencana kita ke depannya. Oke? So English is investment jadi kan. Nah, investment itu tentu hari ini kita menanam, nah besoknya kita akan menuai dari apa yang kita tanamnya. Pesan terakhir dong buat anak Sukabumi khususnya. Buat anak Sukabumi. Kak Indra ngelihatnya kelemahan kekurangan anak Sukabumi apa, terus ya udah kasih saran, kasih insight gitu loh. Terutama yang umurnya di bawah Kak Indra ya, yang masih 20, 19 atau apa. Yang anak Gen Z rebahan, cinta-cintaan. Nah, apa tuh kesan-kesannya? Pesan-pesan? Ya ini sih dari saya pribadi ya Coach ya. Oke. Mungkin kalau karena kerasa dari saya, kenapa nggak dari dulu ngejar mimpi gitu ya? Karena terlena, terreha-reha lah gitu. Mungkin untuk anak-anak yang masih sekolah atau mungkin baru lulus, coba deh dikejar dari sekarang gitu. Entah dari skill, dari improve bahasa, ibaratnya. Kalau pengen sukses, jangan ditunda-tunda ibaratnya. Karena ya berdasarkan pengalaman pribadi, ya ternyata sulit untuk nyari kerja, untuk sukses di usia yang udah melebihi ibaratnya batas usia lowongan pekerjaan lah. Khususnya di Indonesia. Jadi jangan sampai terlena terpaku di zona nyaman, Coach. Betul. Jangan mikirin dulu ibaratnya fokus ke percintaan atau apalah. Sukses dulu. Kalau cowok udah sukses, cewek mana sih yang gak deketin ibaratnya? Wih, ini perlu dicatat nih. Sukses dulu. Kalau udah sukses, bukan kita yang nyari cewek, tapi cewek yang nyari kita. Wih, asik. Bilang dong, jangan lupa subscribe, share Kampung Bahasa TV. Ayo. Untuk in English, please. Oh, in English. Don't forget to. For people who's watching this video, don't forget to like, subscribe, and share video ini supaya semua bisa terinspirasi dengan video-video yang kalian lihat di Kampung Bahasa.
Thank you so much Kak Indra. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi di podcast kita ngobrol-ngobrol lagi materi-materi atau masalah-masalah yang lebih berat ya. Iya coach. Kalau sekarang kan episodenya ngebahas tentang pengalaman Kak Indra yang bisa menginspirasi ya. Tapi nanti mungkin kita undang lagi untuk ngasih minta opini atau ngebahas berbagai permasalahan yang ada di bangsa ini. Lebih keren lagi tuh. Masuk politik tuh coach. Oh, macam-macam, nggak hanya politik, ekonomi, sosial, budaya. Siapapun nanti I will invite, saya akan undang semua murid yang masih belajar, yang udah alumni, untuk ngobrol-ngobrol berbagai hal yang bisa memberikan impactful untuk banyak orang. Thank you very much. Don't forget to subscribe, share, and this video. Kak Indra, thank you banget ya udah datang ke podcast kita. Sampai ketemu nanti. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.